Di awal scene diperlihatkan seorang kakek tua yang sedang bercermin, melepas semua pakaiannya sampai telanjang bulat dengan kulit yang mulai keriput tak lagi kencang. Dia menyadari jika hidupnya sangatlah kesepian tanpa ada sosok wanita di dalam hidupnya. Selama hidup dia tidak pernah berhubungan dengan wanita ataupun berjelajah ke hutan rimbun yang sangat lembab. Selain itu, dia tidak pernah mengasah terongnya. Lee Jeok-kyo adalah seorang penyair sekaligus penulis sastra terkenal di negaranya. Walau memiliki popularitas tinggi, nyatanya Pak Lee memiliki kehidupan yang sangat hampa, datar, dan kesepian. Hidup sendirian di rumah yang terbilang cukup besar. Pada suatu hari, Pak Lee bertemu mahasiswa bernama Seo Jiwo. Jiwo adalah seorang novelis baru. Dia sangatlah mengagumi, menghormati, dan fanboy-nya Pak Lee, yang sudah dianggap seperti sosok ayah bagi Jiwo. Mereka mulai menjalin kedekatan yang sangat intens, seperti keluarga. Selain itu, Jiwo kini tinggal bersama Pak Lee. Mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama-sama, bertukar cerita, membaca bersama, dan hal apapun mengenai kehidupan. Suatu hari, Pak Lee melihat seorang gadis dengan pakaian yang cukup terbuka, memperlihatkan beberapa bagian tubuh yang eksotis dan indah. Setelah pulang berbelanja, kedatangan Jiwo membuat gadis yang bernama Han Eun-gyo cukup terkejut. Setelah duduk santai di kursi favoritnya Pak Lee, sontak saja Eun-gyo pun langsung menyapa mereka, lalu pergi. Kemudian Jiwo bercerita pada Pak Lee bahwa dia kembali bertemu dengan Eun-gyo. Sekaligus Eun-gyo ini ternyata sedang mencari pekerjaan paruh waktu, mengisi kekosongan setelah pulang sekolah. Di pagi harinya, Eun-gyo diterima oleh Pak Lee sebagai pembantu di rumahnya. Awalnya tak ada yang aneh dengan Pak Lee, seperti aba-aba pada umumnya, yang sibuk dengan urusannya dan tidak mempedulikan orang-orang sekitar. Begitu juga dengan Eun-gyo, bekerja dengan tekun, bekerja keras membersihkan setiap sudut ruangan hingga pada suatu momen di mana Pak Lee salah fokus melihat tubuh Eun-gyo mulai terbuka ketika membersihkan kaca jendela. Pak Lee pun tak menyia-nyiakan momen legit tersebut. Di malam harinya, Eun-gyo mendatangi rumah Pak Lee dengan keadaan yang basah kuyup setelah hujan-hujanan, hanya untuk datang ke rumah Pak Lee. Tetapi dia menyadari jika wajah Eun-gyo mengalami lebam. Ternyata Eun-gyo bertengkar dengan sang ibu, sehingga Eun-gyo terkena boga mentahnya si ibu. Rupanya hubungan mereka kurang berjalan dengan baik, yang dimana si ibu selalu melampiaskan kekesalannya pada Eun-gyo. Singkatnya, Pak Lee kembali gagal fokus melihat apa melegitnya Eun-gyo, bukannya mendengarkan ceritanya. Pak Lee ini justru mulai traveling kemana-mana setelah melihat serabi lempitnya Eun-gyo, yang mulai membuat anunya naik turun. Beberapa jam kemudian, hujan terus turun dengan muncul suara petir yang sedikit menakutkan yang membuat Eun-gyo juga takut. Dia secara diam-diam masuk ke kamar Pak Lee. Keesokan paginya, Pak Lee dikejutkan dengan Eun-gyo berada di ranjang yang sama, berada tepat di depan terongnya. Selain itu, dia juga mulai penasaran dengan nenek Eun-gyo, karena baru pertama kalinya melihat dua gunung itu membuat terkagum-kagum dengan hal itu. Dia juga melihat gambar burung di dada Eun-gyo. Jiwo yang melihat mereka berdua dekat merasa ada yang aneh. Terlebih Eun-gyo ini merupakan anak di bawah umur. Dia memintanya untuk menjaga jarak dan tidak terlalu dekat. Selain itu, Jiwo juga meminta Eun-gyo untuk tak mendekati Pak Lee, sehingga Jiwo pun terpaksa mengkagetkannya untuk menegurnya. Hal itu membuat Eun-gyo sangatlah kesal dengan apa yang dilakukan Jiwo barusan. Dia pun harus kehilangan cermin kesayangannya.
Walau cermin itu tak berarti bagi Jiwo, tetapi cermin itu memiliki banyak makna bagi Eunggyo. Terlebih cermin tersebut merupakan hadiah pertama kali dari sang ibu. Jadi itu semua sangatlah berharga. Pak Lee yang melihat Eunggyo sangatlah bersedih. Dia pun nekat mengambil cermin tersebut. Walau harus mengorbankan nyawanya hanya untuk mengambil cermin Eunggyo yang terjatuh di sisi tebing. Seketika Eunggyo pun sangatlah gembira dengan kembalinya cerminnya. Dia sangatlah berterima kasih kepada Pak Lee. Singkat cerita, di pagi harinya Eunggyo kembali mendatangi Pak Lee. Dia memperlihatkan keahliannya menggambar burung. Kok burung? Awalnya Pak Lee menolak untuk dibuatkan gambar burung di dadanya. Karena memaksa, Pak Lee pun terpaksa menuruti keinginan Eunggyo. Hal itu membuat Pak Lee merasa kurang nyaman harus dekat dengan Eunggyo. Tetapi lama-kelamaan, Pak Lee justru sangatlah menikmatinya. Merasakan sentuhan dua gunung Eunggyo, seperti mendapat durian runtuh. Lalu Pak Lee pun mulai berfantasi liar, yang dimana dia membayangkan dirinya bersama Eunggyo berjelajah bersama-sama, menikmati hutan rimbun yang lembab. Sayangnya, saat dia hampir saja berhasil menjelajahinya, fantasi tersebut terhenti dengan Eunggyo membangunkannya karena gambar burungnya telah selesai. Kini mereka mempunyai gambar burung yang sama. Di sisi lain, Jiwo benar-benar gelisah dengan Eunggyo dan Pak Lee. Semakin hari semakin dekat satu sama lain. Dia terus memperingatkan Eunggyo untuk tak dekat dengan Pak Lee. Namun selalu dihiraukan. Hingga suatu hari, Jiwo melihat tubuh Eunggyo mulai terbuka. Sedikit demi sedikit, dia mengamatinya secara diam-diam. Selain itu, dia juga mulai tertarik dengan Eunggyo yang mulai meresahkan Bun. Saat Eunggyo ingin memindahkan lemari kecil, Jiwo langsung bertindak dengan cepat meminta Eunggyo untuk tidak memindahkan itu semua. Karena Pak Lee orangnya sangatlah rapi, menata buku-bukunya. Jika dipindahkan, Pak Lee akan marah. Walau sempat berdebat, mereka justru malah bercanda mempertahankan ego masing-masing, sampai hanyut dalam suasana. Tak lama kemudian, Jiwo melihat karya Pak Lee yang disembunyikan di dalam lemari kecil tersebut. Tetapi dia langsung bergegas menutupnya kembali. Sementara itu, Eunggyo terus merengek kepada Pak Lee bahwa dia juga ingin ikut ke museum sastra. Tapi Jiwo melarangnya untuk tak ikut. Berbeda dengan Pak Lee yang memperbolehkannya untuk ikut. Setelah sampai, Pak Lee memperlihatkan gambar burung yang digambarkan oleh Eunggyo kepada semuanya, bahwa dia itu tak ketinggalan zaman meski sudah tuwir. Lalu Pak Lee menjemput Eunggyo. Mereka berdua menghabiskan waktu seharian penuh seperti sedang berkencan. Setelah pulang, Pak Lee mendapat kabar baik. Jiwo telah berhasil membuat novel yang sangat viral di kalangan masyarakat. Kini novel tersebut sudah disebarkan di penjuru negeri, hingga menjadi trending topik dengan judul Eunggyo. Mendengar itu semua, Pak Lee langsung bergegas mencari buku tersebut. Dia mengetahui kalau Jiwo telah mencuri karyanya. Sontak saja dia sangatlah marah terhadap Jiwo dengan tindakan Jiwo yang telah mengambil karyanya, bahkan telah diterbitkan. Jiwo juga mengetahui kenapa Pak Lee tidak menerbitkannya, karena Pak Lee akan dianggap sebagai pedofil. Karena berhubungan dengan anak di bawah umur yang akan dikecam oleh masyarakat dengan novel tersebut. Akan menjadi skandal besar di mana pria parubaya mencintai anak di bawah umur. Mendengar ucapan tersebut membuat Pak Lee sangatlah marah besar. Dengan ucapannya sangatlah menyakitkan, melukai hati dan perasaannya. Pertengkaran tersebut tak sengaja disaksikan oleh Eunggyo. Seketika Eunggyo pun langsung pergi. Kini hubungan Pak Lee dan Jiwo menjadi hancur lebur. Singkat cerita, Eunggyo mendatangi Jiwo. Dia sangat tertarik dengan karya Jiwo. Di dalam cerita, Eunggyo begitu sangat cantik, sehingga dia sangatlah berterima kasih.
karena telah menulis karya tersebut. Eun-gyo membaca novel Eun-gyo. Tak lama kemudian, Jiwo pun mengajak Eun-gyo untuk melakukan pengencrotan. Akan tetapi Eun-gyo menolaknya secara mentah-mentah, sekaligus dia pun langsung pergi. Kini karir Jiwo semakin cemerlang dengan karya novelnya yang mengangkat derajatnya. Dia mendapatkan penghargaan sastra tahunan. Selain itu, Pak Lee juga datang ke acara tersebut dengan wajah datar. Dia bahkan berpidato bahwa usia tuanya bukanlah kesalahan jika mencintai seseorang. Secara langsung, Pak Lee seperti menyindir Jiwo. Selain itu, novel Eun-gyo menurutnya sangatlah indah seperti hujan manis di atas tanah yang kering. Setelah insiden tersebut membuat Pak Lee harus mengerjakan pekerjaan rumahnya sendirian. Eun-gyo tak lagi datang ke rumahnya, apalagi Jiwo. Pak Lee tak mau melihatnya. Pada suatu hari, tepat di hari ulang tahunnya, Eun-gyo datang untuk merayakan hari ulang tahunnya Pak Lee. Kemudian di malam harinya disusul oleh Jiwo mendatangi Pak Lee. Awalnya Pak Lee hanya diam, tidak berbicara sepatah kata pun. Lalu Pak Lee pun mengajak Jiwo untuk bergabung dengannya. Suasana pun menjadi canggung satu sama lain. Tapi berkat kehadiran Eun-gyo di antara mereka berdua berhasil mencairkan suasana menjadi lebih asik dan tidak monoton. Mereka pun minum-minum sampai larut malam. Setelah minum, Eun-gyo pun mengantarkan Pak Lee untuk ke kamarnya. Dia terus menatap Eun-gyo dan memeluknya, bahwa dia sangatlah kesepian selama ini. Lantas, Eun-gyo pun hanya bisa mengecupnya saja. Awalnya Eun-gyo hendak akan pulang, namun dia teringat dengan Jiwo yang berada di ruangan kerja Pak Lee. Sendirian di ruangan tersebut, dia pun menghampirinya. Di malam harinya, Pak Lee terbangun mendengar suara-suara pengencrotan di dalam rumahnya. Betapa ruasnya melihat orang yang dicintainya sedang melakukan cekicrot bersama Jiwo. Dia tak percaya dengan yang tadi dilihatnya. Pak Lee pun memutuskan untuk berkeliling rumah menontonnya sampai habis demi menyaksikan orang yang dicintainya sedang berjelajah di hutan rimbun yang lembab. Hal itu membuatnya menjadi sangat sakit hati telah dihianati oleh orang terdekat. Dia berniat akan membunuh Jiwo dengan mobil yang sudah diatur sedemikian rupa. Tak lama kemudian, Jiwo menyadari jika Pak Lee melihat itu semua apa yang dilakukannya bersama Eun-gyo di malam hari. Dengan sangat marah, Jiwo berniat hati ingin bertemu dengan Pak Lee. Namun, takdir berkata lain. Dia berakhir mengalami kecelakaan karena tak sabaran, yang mengakibatkan Jiwo ini mengalami kecelakaan hebat. Bahkan dia terjatuh dari pembatas jalan. Sementara itu, Pak Lee akhirnya memberitahukan Eun-gyo bahwa dia telah membunuh Jiwo. Dalam perjalanannya, Eun-gyo melihat mobil Jiwo sudah ringsek parah. Kemudian Eun-gyo menyadari jika novel Eun-gyo bukanlah karya dari Jiwo. Setelah dia membaca sepenuhnya, lantas dia pun mendatangi rumah Pak Lee. Kondisi Pak Lee cukup memprihatinkan dengan dirinya menjadi sangat kacau setelah meninggalnya Jiwo. Eun-gyo pun akhirnya bercerita bahwa dia juga pernah merasa kesepian. Saat itulah dia datang ke rumah Pak Lee untuk mencari kehangatan, kelembaban yang dimiliki oleh Pak Lee. Dia berkata bahwa Eun-gyo tetap miliknya karena Pak Lee menulis kisah tersebut. Eun-gyo sangatlah berterima kasih telah dibuatkan cerita yang begitu indah dan cantik. Film pun tamat. Hikmah yang saya ambil dari film ini adalah jangan pernah mencintai wanita yang sama, karena itu akan menghancurkan dirimu bersama orang terdekat. Dan jangan pernah mencuri karya orang lain, karena itu tidak dibenarkan. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika salah bertutur kata.